Itulah mengapa orang beriman itu mestinya kuat. Dan ini terutama di fasenya adalah fase muda. Karena seperti yang antum bilang tadi benar. Usia lemah, usia anak-anak. Kemudian mestinya dia beranjak tidak lagi seperti anak-anak. Karena kalau masih seperti anak-anak itu namanya lemah. Yuk kita definisikan, yuk kita sekarang urai. Seperti anak-anak itu apa? Kan gitu kan? Usia seperti antum ini sudah nggak boleh kayak anak-anak. Tahu anak-anak? Gimana tuh anak-anak? Semua hal yang antum bayangkan tentang anak-anak itu mestinya nggak ada di antum. Saya kasih contoh. Anak-anak itu, lihat. Ini di Bali mudah-mudahan nggak ada banjir. Ada banjir nggak di Bali? Di banjir, lagi banjir. Ada yang nangis, ada yang sedih kan. Tapi kalau buat anak-anak semuanya indah, betul? Betul nggak? Kenapa? Ini kesempatan, ini kolam renang terbesar yang pernah dia lihat. Betul kan? Ini bocah namanya, ngerti? Kalau anak muda nggak begitu cara berpikirnya. Jadi buat dia semuanya, semua dunia ini adalah permainan. Itu bocah namanya. Jadi kalau memandang apapun semua permainan, itu bukan pemuda. Berarti dia masih anak-anak. Ya? Berarti dia belum jadi anak muda. Anak muda mestinya tidak begitu. Karena dia sudah bisa memilah kan. Ini bukan kolam renang. Ini sedang kesedihan. Tapi kan? Kalau ketemu kolam renang, ini baru kolam renang. Di sini kita berenang, bukan sedih. Ngerti maksud saya? Karena kalau antum di kolam renang sedih, antum bisa mati di situ. Jadi antum harus bisa bedakan. Karena begini loh, saya melihat teman-teman muda, teman-teman muda ini sering tidak bisa membedakan, dia di mana berada. Pertama, dia pandang semua hal sebagai sebuah permainan. Makanya enggak jauh. Dibuka di laptopnya ada game. Dibuka di handphonenya ada game. Dibuka di komputernya ada game. Dibuka di tabnya ada game. Buka punya laptop temannya yang pertama dicari game. Antum masih bocah. Paham? Antum belum masuk di ayat ini. Paham ya? Ini saya ngasih contoh doang nih caranya ya. Makanya ini mulai hari ini game dibuang. Karena itu bocah. Paham ya? Loh, sekarang kita bicara kekuatan loh. Kalau anak-anak iyalah nih. Lihat anak-anak di belakang itu. Lagi pada main, betul? Tapi kalau pemuda nggak di sana posisinya. Anak-anak naik turun semua naik. Atau melihat ada tangga. Kalau buat anak semua permainan. Tangga yang itu mainan buat dia. Ya kan? Hentikan game. Karena itu bocah. Jadi antum kalau cuma main game saja, berarti antum belum hilang sifat bocahnya. Ini baru satu. Mau dikasih contoh lain? Antum cari sendiri. Saya cuma ingin bukakan pintunya, oke? Bahwa antum sudah harus berpindah dari masa lemah. Harus berpindah dari masa lemah itu. Oke, apa sifat contoh sifat anak-anak yang lain? Contoh sifat anak-anak yang lain apa contohnya? Selain di mana-mana dia bermain. Kalau anak-anak bermain wajar. Di mana aja buat dia permainan. Tadi saya bilang banjir aja itu kolam renang. Ya, orang lain sedih-sedih karena kehilangan rumah, kehilangan harta, apa dia main aja. Ya. Makanya suka sih itu perhatikan. Anak-anak muda kalau antum lihat karena saking semuanya permainan, suka tidak tahu diri di mana dia selfie. Betul nggak? Antum ngaku? Bocah. Iya, coba orang nggak tahu diri. Orang tidak tahu diri di mana dia foto. Semua dia pengen. Itu bocah. Hei, Anda tahu anak-anak? Anak-anak tuh
lagi main asik, ini ngomong permainan tadi, lagi main asik tiba-tiba kesandung. Apa yang terjadi? Begitu nangis apa yang dilakukan? Hah? Ngadu. Lagi galau nih, update status. Bocah, engkau itu bocah. Tahu? Oke, hentikan. Teman, ini serius nih. Saya belum bicara peradaban, habis ini bicara peradaban habis ini. Tidak akan mungkin peradaban dipanggil oleh orang yang seperti ini. Mustahil. Artinya, kalau peradaban Islam ini besar, antum tidak dipakai. Betul lah. Mana mungkin, Pak? Tugas Islam ini satu bumi. Satu bumi. Tugasnya tidak sederhana. Umpamanya gini. Bicara fisik. Sama, kayak anak-anak tadi. Namanya fisik anak-anak lemah wajar. Gampang sakit. Betul? Ini anak-anak. Staminanya belum baik. Jalan sedikit aja capek. Itu bocah. Antum bisa bayangkan antum harus kelilingi bumi ini karena tugas Islam adalah memakmurkan bumi ini. Nah kalau seperti itu keadaannya, generasinya, ada masalah sedikit, diupdate status. Yang seperti itu tidak pantas menjadi pemuda Islam. So, maka hentikan mengadu di dunia media sosial. Ya, hentikan mengeluh di media sosial. Antum nggak akan jadi pemimpin. Betulan, nggak akan pernah jadi pemimpin. Karena kalau kesandung nangis ngadu ke ibunya, itu bocah. Ya, kalau pemuda tidak. Oh ya, loh sekarang kalau antum kelak jadi pemimpin, itu semua yang antum update di dunia maya itu nggak hilang. Nggak hilang kan? Nggak hilang. Begitu musuh tahu bahwa ini orang punya potensi jadi pemimpin, maka semua hal yang dilakukannya akan dipotret, akan diambil. Dan musuh tahu ini kunci kelemahan dia. Kenapa? Dia setiap hari Senin galau. Maka hari Senin adalah hari kelemahan dia. Maka besok musuh akan masuk di Minggu malam. Oh iya. Itu kenapa kemudian inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya, kokoh. Itu kekuatan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika bersama Nabi umurnya baru 10 sampai 20 tahun. Jadi usia bersama Nabi 10 sampai 20 tahun. Terus Rasul wafat. Itu usia Anas bin Malik. Itu salah satu pendidikan yang diberikan Anas adalah Anas diajari oleh Nabi untuk menyimpan rahasia. Bukan diumbar semua perasaan. Itu pemuda namanya. Makanya lahirnya Anas bin Malik. Antum baca biografinya. Anas bin Malik suatu hari, karena Anas bin Malik itu kalau pagi berangkat ke Rasul, dari rumahnya berangkat ke Rasul, karena sudah dititipkan oleh ibunya, dititipkan ke Rasul SAW. Pagi-pagi berangkat ke Rasul, nanti tugasnya sebenarnya adalah membantu semua hal yang diperlukan Rasul. Itu memang begitu nitip ibunya. Rasulullah ini Anas, anak saya, dia kau perintah apa saja dia mau. Makanya kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu jalan kalau diperintah Nabi SAW. Suatu hari, dan nanti sore hari dia pulang. Kira-kira nanti pas waktunya pulang. Suatu hari ditahan oleh Nabi SAW, Anas bin Malik, dan pasti akan ditanya ibunya kenapa pulang terlambat. Pasti kan? Kalau terlambat biasanya nggak jam segini. Dan kemudian begitu pulang Anas berkata, iya bunda, tadi Rasul dan saya punya urusan rahasia yang tidak boleh dibuka kepada siapapun. Yang tahu hanya boleh aku dan Rasul. Bunda pun nggak boleh tahu. Itu anak belasan tahun. Anak baru 10-an tahun diajari Nabi menyimpan rahasia. Begitu, bukan diumbar. Itu bocah namanya. Ya? Jadi hentikan mengadu. Mengadu hanya pada Allah SWT. Ngadu kok di dunia maya tuh. Ya? Jadi antum pelajari semua hal yang berhubungan tentang anak kecil, karena itu adalah kata kelemahan yang pertama. Itu sudah tidak boleh ada di antum. Semua hal yang menunjukkan lemah di usia kanak-kanak tidak boleh ada di antum. Saya cuma kasih contoh tadi.
gitu ya. Dari mulai main, begitu dia sakit, dia nangis, dia ngadu, gitu ya. Baik, begitu seterusnya.